Halo guys, kembali lagi bersama saya Skate di channel Skate Wars. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang paling keren sedunia yang berjudul Tux. Tanpa berlama-lama, sebelum kita melangkah ke videonya, jangan lupa subscribe ya. Yuk, kita melangkah ke videonya. Di awal cerita terlihat dua orang pria yang sedang membuat konten podcast tentang drag jokes. Nah, kedua pria ini melakukan drag jokes di salah satu video anak remaja yang disebut mereka The Kill Bill The Kid, yang sedang mempraktekkan dalam mengayunkan pedangnya. Nah, pada saat dia mempraktekkannya, hal yang tidak diinginkannya pun terjadi. Dia tanpa sengaja memotong kakinya yang membuat kakinya terputus sebelah. Nah, kedua pria ini yang bernama Wallace dan Teddy, bukannya mereka takut, melainkan mereka ketawa sejadi-jadinya dan menghina si anak ini di dalam video itu. Anjir, lihat begituan malah ketawa. Lanjut, salah satu dari mereka yang bernama Wallace ingin bertemu dengan si bocah untuk ditanya-tanya, untuk dijadikan bahan podcast selanjutnya. Saking niatnya dia nih guys, dia sampai berangkat ke Kanada untuk bertemu si bocah tersebut. Singkat cerita, sampailah dia di Kanada. Setelah dia melakukan pengecekan di bandara, Wallace pun bergegas ke rumah si anak tersebut. Saat dia sudah sampai di rumahnya, dia melihat seikat bunga. Rumah itu sedang berduka atau ada yang sudah meninggal di rumah itu. Dan benar saja, si bocah yang ada di dalam video itu meninggal karena bunuh diri. Si Wallace pun nampak kesal karena kedatangannya ke Kanada menjadi sia-sia. Ia pun berinisiatif untuk mencari bahan podcast lainnya. Wallace pun pergi ke toilet dan melihat sebuah tulisan-tulisan yang menempel di sebuah kamar mandi di bar itu. Dan ada salah satu tulisan yang menarik perhatian dia. Nah, ini mulai sudah nih. Ia pun membaca surat itu yang berasal dari seorang pelaut yang sudah pensiun, yang ingin menawarkan tempat tinggal gratis dan menceritakan kisah-kisahnya saat dia berpetualangan di laut. Wallace yang merasa sudah menemukan bahan podcastnya, dia pun mendatangi pemilik surat itu. Pemilik surat itu bernama Howard Howe. Rumahnya terletak di pinggir kota Kanada dan jauh dari keramaian. Sesampainya di rumah Mr. Howard, Wallace pun ditawari minum teh. Dan Wallace meminjam toilet si pak tua itu. Nah, di toilet, si Wallace melihat sebuah boneka yang nampak seram, seperti boneka psikopat. Namun, dia tidak menyadari kalau pak tua itu sebenarnya psikopat. Sesudahnya dia buang air kecil, di ruangan tamu, Wallace nampak santai meminum teh dari pak tua itu dan tidak berpikir kalau akan ada hal bahaya yang akan dia alami. Sambil berbincang-bincang menceritakan tentang pengalaman si kakek, yang dimana dulunya si kakek dan rekan-rekannya lagi mencari sebuah great white Siberia, yang disebut juga ikan hiu pemakan paus. Singkatnya, disebut dengan hiu megalodon. Nah, pada saat itu kapal yang kakek itu tumpangi menabrak dinding es, yang menyebabkan kapal tersebut hancur lebur di tengah lautan Siberia. Dan pada saat itu, hanya si kakek yang selamat dari kejadian itu. Si kakek tersebut terombang-ambing di lautan, dan tak sengaja, seekor anjing laut menyelamatkan dirinya. Dan si kakek itu memberikan nama kepada anjing laut itu bernama Tuan Tux. Saat si kakek menceritakan tentang pengalamannya, si Wallace tiba-tiba saja merasa penglihatannya mulai kabur. Dan ternyata, si kakek itu memberikan obat tidur di minuman yang diberikan oleh si Wallace. Sontak ia pun pingsan. Dan kita flashback sebelum keberangkatan Wallace ke Kanada. Pacarnya yang bernama Ellison sedang memperingati ke Wallace untuk tidak pergi ke Kanada sendirian. Namun Wallace tetap kekeh untuk tidak membawanya, karena dia berpikir hanya dalam sehari dia bisa bertemu si bocah dan pergi pulang kembali ke Amerika. Allison pun merasa tidak bisa lagi membujuk pacarnya. Ia pun melanjutkan adegan skidip pap. Saat Wallace sudah sadar
Dari pingsannya, kakek itu pun mendekatinya dan mengatakan kalau semalam dia telah digigit laba-laba yang beracun untuk menutupi kedok tipuannya. Nah, Wallace di sini belum mengetahui kalau dia telah diberikan obat tidur ya guys. Dan pada saat si kakek tersebut menceritakan kalau kakinya harus diamputasi oleh dokter dengan alasan untuk mencegah penyebaran racun dari laba-laba tersebut, sontak si Wallace pun kaget saat melihat kakinya sudah hilang satu karena diamputasi. Padahal yang memotong kakinya ini adalah si kakek Howard. Dan saat Wallace ingin meminta ponselnya untuk menghubungi keluarganya atau pacarnya, si kakek pun tidak memberikannya dan mengatakan kalau dokternya telah menyita handphonenya. Dan berbagai alasan lainnya seperti dokter sedang sibuk lah dan lain-lainnya terus diucapkan oleh kakek Howard. Singkat cerita, saat makan malam, badannya Wallace sudah tidak bisa digerakkan. Dan ternyata si kakek itu sudah menyuntikkan obat mati rasa ke Wallace. Dan seiring percakapan mereka berdua, Wallace mengetahui kalau si kakek tersebut telah membohongnya. Baru nyadar lu, bang. Dan kakek itu pun memberitahu kalau dia sudah membuat pakaian walrus, atau disebut juga anjing laut, untuk digunakan Wallace. Dan kakek itu menyuruh Wallace berperilaku seperti anjing laut. Manusia dibikin seperti hewan. Dan tidak ada suara lagi seperti manusia. Jadi harus berkomunikasi seperti layaknya anjing laut. Sangat kejam kan guys? Wallace yang berteriak minta tolong, semuanya terlihat sia-sia dikarenakan tempat tinggal si kakek ini berada jauh dari pemukiman warga. Saat Wallace sadar dari pingsannya, Wallace mendengarkan suara telepon dari handphonenya. Ia pun bergegas dan sangat hati-hati mengambil handphonenya supaya tidak diketahui oleh si kakek psikopat itu. Dan yang menelpon dirinya ini adalah pacarnya ya, Allison, yang sedang sekamar dengan sahabatnya Wallace yang bernama Teddy. Parah banget sih Teddy ini, temannya kesusahan malah mau ngambil kesempatan. Dan saat si Wallace menelpon kembali pacarnya, Allison tidak mengangkatnya karena handphonenya ditinggal di ruangan kamar mandinya. Dan lebih anehnya, Wallace berusaha menghubungi si Teddy juga. Dan pada saat itu Teddy sedang sikat gigi. Dan di situ si Teddy hanya membiarkan teleponnya Wallace yang sedang meminta pertolongan ke mereka berdua. Ia mengira orang lain yang menghubungi dirinya. Hingga Wallace pun ketahuan oleh si kakek dan dipukul hingga pingsan. Keesokan harinya, pacarnya pun menerima pesan suara dari Wallace yang meminta pertolongan. Tolong. Dan di lain sisi, si kakek melakukan atraksi dalam merubah bentuk Wallace yang awalnya manusia menjadi anjing laut. Wow, ganas sekali bro. Sungguh sangat kejam yang dilakukan si kakek tersebut kepada Wallace. Dia membiarkan Wallace yang berada di sebuah ruangan yang nampak seperti ruangan khusus anjing laut. Dan benar aja, di situ Wallace sudah berubah menjadi anjing laut sepenuhnya, dengan diikat rantai di ekornya. Sedangkan di lain sisi, pacarnya Wallace dan Teddy melakukan pencarian di tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh Wallace, hingga ke hutan belantara, dan melaporkan kasusnya ke polisi Kanada, dengan bahan bukti percakapan terakhir Wallace. Di sini, awalnya polisi tidak mempercayainya, namun pada saat itu, polisi sudah menemukan kasus yang sama. Namun sangat disayangkan, polisi belum mendapatkan pelakunya. Kembali ke kakek psikopat itu dan Wallace. Dengan niatan yang kejam, kakek itu menyuruh si Wallace belajar berenang seperti anjing laut. Manusia sudah dirubah jadi anjing laut, disuruh berenang seperti anjing laut. Kejam banget. Dan di saat dia sudah di dalam air, Wallace melihat ada sebuah mayat walrus yang lainnya. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang menjadi korban dari kekejaman kakek ini. Di lain sisi, Allison dan Teddy menemui seorang pria yang dari dulu memburu psikopat kejam ini. Sampai-sampai dia mengetahui nama dari psikopat ini,
hingga dia menemukan mayat-mayat yang sudah dikuliti dan kakinya terpotong. Hai, kiranya kambing nih. Allison dan Teddy berusaha mendapatkan informasi dari si pria ini sebanyak-banyaknya. Dan di lain sisi, si kakek itu memberikan makanan berupa ikan mentah kepada Wallace. Wallace yang ingin bertahan hidup, ia pun terpaksa memakan ikan mentah tersebut. Dan raut wajah dari si kakek itu sangat amat senang melihat Wallace sepenuhnya sudah menjadi kepribadian anjing laut dengan memakan ikan mentah. Allison dan Teddy beserta kakek itu datang ke swalayan yang pernah disinggahi oleh Wallace untuk mencari informasi keberadaan terakhirnya. Dan di lain sisi, kakek mengajarkan Wallace berenang sembari menceritakan kisahnya saat dia terpaksa memakan anjing laut itu karena kelaparan. Dan dia merasa bersalah kepada anjing laut itu. Dari situlah dia berencana membuat anjing laut yang dulu menyelamatkan hidupnya kembali hidup dengan membuat tiruannya dari tubuh manusia. Wow, dari tubuh manusia. Nah, Allison dan Teddy beserta si pria tua itu menemukan bangkai mobil yang pernah dipakai Wallace, dan si pria itu memberikan senjata untuk melindungi diri dari psikopat itu. Hingga pada saat pencarian, mereka bertiga mendengarkan suara teriakan tepat pada rumah Mr. Howard. Yang ternyata Mr. Howard menyuruh Wallace bertarung layaknya anjing laut melawan dirinya sendiri, yang sama-sama menggunakan kostum anjing laut buatannya. Wah, ini kakek ini gila kali ya. Allison dan Teddy mencari di mana keberadaan suara itu, dan nampak Wallace dan kakek itu bertarung hingga pada saat kakek itu mau menebas leher Wallace, Wallace dengan cepat membunuh kakek itu hingga dia mati. Dan sangat-sangat disayangkan, kata dari kakek itu sebelum dia mati, kalau dia masih hidup ataupun menang dari si kakek, dia akan tetap menjadi walrus selamanya, atau disebut juga jadi anjing laut selama-lamanya. Karena badannya sudah tidak normal seperti manusia pada umumnya. Dan pada saat Allison dan Teddy menemukan ruangan tersebut dan mencoba masuk, Allison terkaget melihat wujud Wallace yang sudah menjadi anjing laut dan menjadi kepribadian anjing laut sepenuhnya, bro. Wes, jadi manusia dari awalnya manusia jadi hewan sudah sepenuhnya. Makannya, keagresifannya jadi hewan sudah semua. 1 tahun kemudian, asik, Allison dan Teddy mengunjungi Wallace di rumah psikopat itu dan mencoba untuk memberikan makanan ke Wallace berupa ikan mentah. Nah, di sini nih si Allison pertama memanggil-manggil Wallace tapi tidak dijawabnya ya. Jadi dia terpaksa membuang ikan lalu dia keluar. Terlihat Wallace sangat sedih melihat kenangan bersama Allison kekasihnya dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa menunggu kematiannya. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe ya. I love you buat kalian. Muah.